Milik akhir masa jabatan. Jadi selalu slogannya, apapun kalian kepala desa, pasti kalian akan jadi mantan kepala desa. Inilah pemiliknya. Kemudian Pak Irawadi, ini kepala desa dari Sumut. Ini Pak Irawadi mungkin ke depan udah harus pakai kacamata, Pak. Tadi susah sekali saya lihat bacanya kan. Kemudian yang silakan Kang Ferry, Ketua Umum PAPSI. Ini Ketua Umum BPD, yang juga Ketua Ketua MDI. Kemudian Pak Bendahara Umum, silakan berdiri. Ketua Umum APEKNAS. Ada tiga ya, Ketua Umum tidak sempat hadir, tapi besok insya Allah akan hadir karena masih dalam perjalanan, Bro. Ada satu yang sakit, Ketua Umum PPPDI. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa wakil Ketua Umum yang perlu saya perkenalkan, Bro. Karena mereka ini termasuk orang-orang pilihan sesungguhnya. Kita minta jadi wakil Ketua Umum. Pertama adalah, silakan. Ini anggota DPD RI 3 periode dari Aceh. Nah, kalau dulu yang paling sering jadi jubirnya GAM, inilah orangnya. Jubir GAM dulu. Kemudian tim ahli KSP Pak Irfan Pulungan, silakan berdiri Pak supaya teman-teman. Beliau ini termasuk juru bicaranya KSP Pak Muldoko. Nah, ini orangnya kan gitu. Wakil-wakil ketua umum yang lain kan udah sering berinteraksi. Ada Bu Ayus tadi. Bu Ayus tadi itu anggota DPD paling lama, Bro. 4 periode bersama dengan Ibu Ratu Hemas. Ibu Ayus tadi keluar. Ibu pengusaha kita, silakan berdiri, Bu. Nah, ya, oke. Ini ada Pak Fajri juga, Nur Fajri, silakan berdiri. Ini banyak juga pengusaha. Nah, teman-teman semua, tentu ini momentum bersejarah. Kami ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Prof. Ini momentum bersejarahnya adalah ini pelantikan pertama, kepengurusan pertama. Jadi kalau misalnya ada kekacauan sedikit, anggap aja ini bahagian dari pelajaran pertama kan gitu. Termasuk bajunya juga bertahap. Di belakang ini banyak yang komplain, mana baju kita ini kan gitu. Gitu. Nah, sehingga mungkin sebentar, termasuk model bajunya, Prof. Saya bingung, ada kantong dari samping ini. Bingung juga saya, kok ada kantongnya dari samping kan? Jadi ya inilah namanya kepengurusan pertama. Ini banyak sumber. Nah, itulah Desa Bersatu 8 sumbernya kan. Bapak dan Ibu sekalian, pertama kita bangga dan berterima kasih, Prof. Jadi Prof, sesungguhnya saya perlu bercerita ke teman-teman, mempersatukan organisasi desa ini, Prof, hampir 10 tahun kita lakukan. Mulai zamannya dulu Pak Cahyo Kumolo, zamannya Pak Lukman Edi jadi Mendes, sangat sulit. Karena antara perangkat desa namanya PP PPDI dengan DPN PPDI, dua-duanya perangkat suka berkelahi, Bro. Antara aksi dengan abdesi berebut lapangan. Begitupun yang lain. Organisasi ini beda-beda, tetapi sesungguhnya semangatnya satu, Bro. Yang sebenarnya tidak pernah kita ungkit. Walaupun mereka berkelahi, tapi ketika kita bicara ayo membangun desa, suaranya sama. Apa artinya? Bahwa teman-teman semua, 75.000 desa ini PR besar buat kita. Itulah Desa Bersatu. Apalagi 89 juta penduduk desa, itu PR kita. Kemudian 79% wilayah Indonesia itu PR kita. Dan mungkin organisasi yang paling besar di Republik ini, kalau misalnya ini bersatu, benar, ini Prof. 75.000 kepala desa, 600.000 BPD, 1,3 juta perangkat, kan? Mantan kepala desa lebih 200.000, organisasi penggeraknya hampir 18 juta, PKK, Posyandu, dan LPN, Karang Taruna, luar biasa banyaknya. Jadi harusnya kalau mendengarkan deklarasi manifesto tadi itu kalau direnungkan luar biasa, Pak. Ini tinggal selangkah kita menjadi partai politik. Itu pun, saya pernah menghitung, Pak Prof. Untuk dapat 80 kursi sederhana, Prof. Hanya 21.000 desa yang kita bina dapat 80 kursi di DPR RI.
Tapi kita hanya bisa berdiri menjadi partai politik kalau Prof Paiman bersedia menjadi ketua umumnya. Nah ini tinggal kita tunggu sinyalnya dari beliau kan, gitu. Jadi ketua partai yang paling banyak anggota dan wilayahnya di Republik ini namanya Prof Paiman. Ini perlu kita renungkan bersama. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa pelantikan ini sederhana, Prof? Karena sebenarnya pelantikannya awalnya mau dibuat di gedung besok, Prof. Hanya kalau kejadiannya seperti tadi, dibaca sampai 500, itu bisa tidak dandutan kita besok. Sehingga kita alihkan malam ini walaupun sederhana, kita buat pelantikan dan pengukuhannya. Besok benar-benar kita fokus ke peringatan satu dasawarsa. Malam ini juga kita akan rapat kerja, merumuskan, ada PR besar kita karena Undang-Undang Nomor 3 kan baru-baru disahkan. Dan boleh dikatakan, ini mohon maaf, 9 bab, 17 pasal perubahan dan 7 pasal baru itu boleh dikatakan hampir semua 100% usulan-usulan perubahan itu adalah hasil perlindungannya 8 organisasi desa. Benar. Contoh misalnya, ini kita berikan contoh. Selama ini Prof, kami ingin melawan karena desa hanya menikmati debu kelapa sawit di 13.000 desa yang ada area perkebunan sawit. Yang menerima duitnya namanya BP2 PKS 58 triliun setiap tahun. Desa nggak ada pembagian apa-apa tuh. Dan gitu. Kita udah masukkan pasal 51A. Dan banyak lagi Pak yang lain. Sehingga saya berharap bahwa termasuk tempatnya Prof ini. Makanya saya katakan kalau saya jadi presiden, Prof langsung menjadi menteri. Karena Kementerian Desa ini Pak terlalu sering membuat aturan yang membuat kita desa-desa ini gigit jari. Kita udah berjuang agar dana operasional 3%, tiba-tiba dibuat Permendes, beli pulpen, beli kertas dan lain sebagainya. Gitu. Jadi padahal yang berjuang itu kita organisasi meminta ke presiden. Gitu. Dan banyak lagi. Kita berharap bahwa dana desa itu 70% dikelola oleh desa. Tapi Kemendes membuat 70% diatur oleh pusat. Maksudnya Kemendes itu di luar Prof Paiman. Kalau yang lain di luar Prof Paiman itu adalah ya intinya di luar Prof Paiman itu Kemendes kan gitu. Sehingga teman-teman semua, mudah-mudahan ke depan ini kita berdoa semoga Prof Paiman ini bisa menjadi menteri desa supaya menjadi mitra buat kita kan gitu. Wamendesnya Pak Surta, selesai barang ini. Dan gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, besok kita akan memperingati satu dasawarsa. Beberapa hal yang perlu kami umumkan. Satu, kalau bisa, ini saya ambil alih panitia yang kumpul teman-teman. Mudah-mudahan Presiden tidak ada halangan untuk datang besok. Itu satu. Kemudian yang kedua, urusan Presiden datang dan tidak datang itu urusannya Prof Paiman. Jadi kalau datang karena jasanya beliau, kalau tidak datang berarti kurang lobby Prof Paiman kepada Presiden. Kemudian yang kedua, usul saya besok teman-teman, malam ini juga panitia dibagikan baju putih di dalam ruangan ini. Jadi besok itu jangan ada perbedaan dengan kita teman-teman desa. Semua pakai baju putih. Ya. Jadi jangan ada yang pakai baju ini Pak. Jadi sama rata kita, BPD, kepala desa, mantan kepala desa, BP perangkat desa, dan organisasi pendukung pengusaha-pengusaha desa yang ada di sini. Ini Prof, pengusaha kita kayak Nur Fajri ini udah mengatakan, pokoknya artificial intelligence pertama di desa akan dibangun oleh Desa Bersatu. Jadi dibantu oleh gerakan internetnya Prof Paiman kan gitu. Jadi saya berharap itu. Kemudian kedua, tolong panitia, ID card-nya diganti semua menjadi ID card VIP yang warna biru. Warna apa itu? Iya, warna biru. Diganti malam ini juga ya, langsung. Teman-teman yang belum dapat baju ini sebenarnya cukup, hanya terlambat datang. Gitu. Jadi insya Allah tetap akan dibagikan semua. Jadi jangan kita ada yang marah karena baju ini kurang. Gitu. Kalau perlu baju saya diambil atau teman-teman yang lain juga diambil kan gitu. Nggak ada masalah. Bapak dan Ibu sekalian, itu sebentar hari ini malam ini juga kita akan rapat kerja untuk teman-teman BPH karena baru loading di sana. Habis acara rapat kerja sebentar kita ke Gelora Bung Karno untuk persiapan acara besok.
Itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak mau berpanjang lebar. Sebentar kita berdiskusi, saya tahu ada agendanya Prof. Preman. Apresiasi dan penghargaan kami Prof. Prof luar biasa setia selama ini. Rasanya saya yang paling sering ketemu Prof. Organisasi apapun yang undang Prof pasti ada di situ Prof. Gitu, dan ini kebanggaan buat kita. Kita berdoa agar Prof Paiman ini diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, senantiasa dijaga oleh Allah setiap langkah-langkahnya, dan jabatannya ke depan semakin bagus di Republik ini. Gitu ya. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara dari seluruh Indonesia yang hadir. Mudah-mudahan besok ini ya paling minimal 15.000 besok akan berkumpul bersama dengan kita. Anggaplah besok itu teman-teman, jadi Prof kami berlaporkan 100% kegiatan ini biayanya kontribusinya teman-teman Prof. Dari perkiraan ini ketua panitia kan lupa laporan. Asumsi kita kegiatan ini menghabiskan sekitar 9 miliar Prof. Tapi sumbangan dari teman-teman hanya sekitar 1,9 M totalnya. Gitu. Ini luar biasanya kepala desa kita sekarang Prof. Udah dapat masa jabatan 2 tahun gratis, 8 tahun lagi, tapi susah sekali disuruh menyumbang 500.000 Prof. Gitu. Jadi, tapi tetap kita mengatakan itulah semangat kebersamaan kan gitu. Gitu, semangat kebersamaan. Ya, itulah dinamikanya desa dan banyak sekali PR kita ke depan teman-teman semua. Saya berharap ini selalu saya ingatkan. Saya berharap jangan habiskan energi kita untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak substansi dalam hubungannya dengan desa. Kita bicara hal-hal yang besar. Kalau ada musuh, ibaratnya musuh kita itu yang ada di luar. Apa musuh kita? Kesejahteraan perangkat BPD kepala desa yang kurang. Itu musuh kita. Apa musuh kita? Siltap dibayarkan per 3 bulan. Apa lawan kita? Adalah mereka-mereka yang hanya datang di desa menikmati tapi tidak bekerja dengan bagus. Termasuk pendamping desa. Jadi saya sangat setuju dengan Prof Paiman yang selalu mengingatkan kita bahwa pendamping desa itu menurut Prof Paiman adalah harus diambil dari putra-putra terbaik desa. Bukan diimpor karena ada label dalam tanda kutip partai politik. Gitu. Nah, itu teman-teman semua, untuk kawan, tidak semua di organisasi Desa Bersatu ini backgroundnya desa Pak. Ada memang teman-teman yang aktivis, pengusaha, tetapi latar belakangnya memang hidup menjadi dari anak desa. Kayak toko-toko kita ini kan anak kampung semua ini. Jadi anggota senator, anggota dewan, pengacara sukses, pengusaha, tetapi habit kita tetap akan kembali ke desa. Dan mimpi kita ke depan, saya secara pribadi mimpi saya adalah desa harus menjadi kekuatan. 2029, siapapun yang mau menjadi presiden yang tenang di Republik ini, ayo bicaralah dengan 8 organisasi desa. Siapapun yang mau membangun Sabang sampai Merauke dengan tenang, bicaralah dengan desa. Kalau mau sukses program makan siang gratisnya yang namanya Pak Prabowo, ajak pemerintahan desa menjalankan. Jangan pengusaha yang turun datang di desa membawa makan siang. Ini memang harus kita ingatkan. Jadi inilah saudara-saudara semua, dan tidak boleh lagi orang yang datang di desa itu kaya, tapi kita inilah yang ada di desa menjadi kaya kan gitu. Itu saudara-saudara semua, saya yakin Prof Paiman dengan sambutan saya ini tidak lagi tergesa-gesa untuk berangkat meninggalkan tempat ini, karena kita akan mendengarkan arahan dari beliau, masukan. Beliau ini orang tua kita. Kalau beliau mencubit kita, terima. Beliau menempelin kita, kita harus terima. Beliau mengingatkan kita juga, kita harus bungkus baik-baik kan gitu. Dan juga kalau beliau senantiasa membimbing kita, mari kita terima bimbingan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada saudara-saudara pengurus. Kalau ada tadi yang tidak sempat dibacakan, insya Allah nanti next time kita akan bacakan. Dan saya berharap tidak ada yang keluar dalam ruangan. Habis Prof sambutan memberikan pengarahan, kita langsung masuk ke dalam rapat kerja. Kita akan bacakan poin-poin rapat kerja. Ada yang tertinggal kita lengkapi, ada yang terlupa kita ingatkan. Semoga ini menjadi semangat baru kita untuk desa ke depan. Sebagai penutup Prof, besok insya Allah kami berharap Presiden datang. Prof, saya yakin masih bisa mengingatkan kalau misalnya ada upaya-upaya untuk membatalkan, disampaikan ke Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi tidak datang besok, maka dalam 6 bulan ke depan tidak akan ketemu lagi
kepala desa, BPD, perangkat desa dalam jumlah yang banyak. Pasti kami tidak mau lagi terlibat. Gitu. Kita berpisah dengan Pak Jokowi dengan mengucapkan alhamdulillah atas jasa-jasa 10 tahun. Tetapi kalau besok Pak Jokowi datang, kita tinggikan beliau sebagai orang yang paling berjasa terhadap pembangunan desa selama 10 tahun. WA tadi saya begitu kepada Pak Mendagri dan Pak Pratikno. Kalau ada perubahan tiba-tiba, maka Pak Jokowi akan ketemu dengan marwah yang sangat tinggi kalau datang besok di Desa Bersatu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada MPI yang sudah melantik. Semoga ini menjadi tradisi kita. Desa Bersatu dipilih oleh ketua organisasi desa, dilantik oleh ketua organisasi desa, tetapi dikukuhkan oleh Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengarah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.